Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma'. Alhamdulillah teman-teman semua, atas izin Allah Azza wa Jalla kita dapat berjumpa di salah satu tempat yang moga-moga diberkahi sama Allah Azza wa Jalla ya. Amin ya Rabb. Karena dijadikan sekarang tempat untuk menuntut ilmu, dan kita tahu namanya majlis ilmu itu mendatangkan keberkahan dimanapun dia ada. Kemudian juga kita patut bersyukur sama Allah Azza wa Jalla karena Allah Azza wa Jalla berikan kita kesempatan nih buat ketemu sama Ramadan. Itu nikmat yang mahal, itu nikmat yang gak bisa dibeli sama sekali. Bahkan banyak orang yang mungkin sudah berangan-angan tahun lalu buat bisa ketemu sama Ramadan tahun ini, qadarullah ternyata angan-angannya dia mengkhianati dia sendiri gitu. Banyak orang yang sudah pergi meninggalkan kita semua ya. Mungkin di tahun lalu, mungkin ada karib kerabat kita, teman kita, atau siapalah. Di tahun lalu kita udah mungkin janjian sama dia nih, tahun ini mau ketemu, buka bareng. Nanti udah janjian buka di sana yuk, ya kan? Beli bajunya yang samaan yuk, nanti gini yuk. Udah ada kegiatan yang udah diharapin, dibayang-bayangin. Ternyata itu semua tinggal mimpi. Dan itu tinggal harapan dan pupus semuanya, gak akan bisa terrealisasikan lagi. Karena ternyata dia udah pergi lebih dahulu meninggalkan dunia dan sisinya, sedangkan kita masih ada di sini. Makanya ini nikmat yang besar banget, nikmat yang besar banget. Terlebih lagi orang-orang yang bisa ketemu sama Ramadan, kemudian bisa maksimalin nih pertemuan dia sama Ramadan dengan amal ketaatan. Salah satu amal ketaatan juga majelis ilmu kayak begini dan yang lainnya, itu dia bisa mendapatkan pahala yang mengungguli pahala orang yang mati syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu kan namanya pahala syahid itu kan top tiernya amal ibadah tuh ya. Pokoknya top tiernya amal ibadah tuh jihad namanya. Kalau orang udah mati jihad itu mah surga buat dia gitu bahasanya. Nah ini ada momen di mana berpuasa di bulan Ramadan, kemudian maksimalin pertemuan kita sama bulan Ramadan, itu bisa ngunggulin pahalanya orang-orang yang mati jihad itu. Itu berdasarkan kisahnya Thalha bin Ubaidillah dalam hadis yang hasan. Thalha bercerita, ada dua umat dari kabilah Baliyin. Dua-duanya berperang di jalan Allah, yang satu syahid di situ, meninggal sebagai seorang syahid di jalan Allah. Yang kedua, meninggalnya masih setahun mundur, dan meninggalnya di atas kasur nih, bukan sebagai seorang syahid perang gitu. Akhirnya Thalha bin Ubaidillah bermimpi nih masuk ke dalam surga. Nah orang-orang zaman dulu tuh bisa mimpi masuk ke dalam surga. Kalau orang zaman sekarang tuh bisa apa enggak ya? Kayaknya kita masuk ke rumah aja udah stres duluan ya. Tapi mereka bisa karena kekuatan iman mereka. Di dalam mimpi itu Thalha masuk ke dalam surga dan melihat dua orang tadi di pintu surga. Kemudian yang menakjubkan buat Thalha adalah emang dua-duanya bakal masuk surga. Tapi menakjubkan adalah yang diizinkan masuk surga lebih dulu tuh yang meninggal belakangan, bukan yang pertama sebagai syahid. Ini bikin Thalha takjub waktu itu, kok bisa yang mati syahid malah belakangan masuk surganya, harusnya dia duluan. Akhirnya besok paginya Thalha cerita ke sahabat-sahabat yang lain pun mereka semua takjub, loh kok bisa yang mati syahid kalah sama yang meninggal belakangan ini. Akhirnya berita ini sampai ke Nabi SAW, kemudian beliau mengatakan, Alaysa qad makatha ba'dahu sanah. Bukankah yang kedua ini masih bisa hidup setahun lebih panjang dari yang pertama? Wa adraka Ramadan wa shama wa shalla kadza wa kadza min raka'atin wa sajadatin. Lah bukankah karena umur dia yang panjang, dia bisa ketemu Ramadan, dia bisa puasa di bulan Ramadan, dan dia bisa nambah salat dengan jumlah rakaat dan sujud sekian-sekian. Karena kata Nabi SAW, inna bainahuma la bainas sama'i wal ard. Derajat antara keduanya itu seperti langit dengan bumi. Dari sini kata para ulama, orang yang ketemu sama bulan Ramadan, ini pertama ketemu, kemudian maksimalin pertemuan dia dengan bulan Ramadan, pahalanya bisa ngalahin pahala orang yang mati syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu cuma sebatas kayak gitu loh, sedangkan pahala yang lain kan ada ya, itu baru itunya doang loh. Makanya bulan ini memang bulan yang diberkahin banget sama Allah Azza wa Jalla. Bulan yang sangat diberkahin sama Allah Azza wa Jalla. Terlebih lagi, di antara kelebihan bulan Ramadan ini, dia adalah bulan diturunkannya Al-Quran sama Allah Azza wa Jalla. Itu kan pembahasan kita kan, apakah kita sudah dapat hidayah dari Al-Quran atau belum. Sebelum kita masuk kepada pembahasan itu, kita harus paham dulu bulan Ramadan Allah tunjuk menjadi bulan diturunkan di Al-Quran sama Allah Azza wa Jalla. Allah turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar ke langit pertama dunia. Langit pertama dunia.
Kemudian setelah itu malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran itu secara berangsur-angsur kepada Nabi SAW berdasarkan kejadian. Itu termasuk mujizat Nabi SAW. Kalau para nabi dan rasul terdahulu ketika diturunkan kitab atau turunkan Alkitab kepada mereka, itu langsung diturunkan sama Allah jumlatan wahidah, langsung satu blek. Dulu Injil diturunin sama Allah ke Nabi Isa itu langsung blek satu buku selesai. Kemudian Nabi Musa Tauratnya itu langsung blek satu ini selesai. Nabi Ibrahim dengan suhufnya satu suhuf selesai. Tapi kalau Nabi kita SAW dikasih kekhususan, dia cara penyampaian dari Allah dengan cara berangsur-angsur supaya nunjukin mukjizat asli dari Al-Quran. Nih kejadian kayak gini, nih pertolongan Allah datang dengan firman-Nya. Kejadiannya kayak gini, nih pertolongan Allah, ini berita dari Allah, kayak begitu. Sehingga lebih nampak mukjizat Al-Quran ini kepada manusia pada waktu itu. Dan Al-Quran itu sebenarnya termasuk mukjizat Nabi SAW yang paling besar. Jadi kan mukjizat itu kita nganggapnya tanda-tanda kebesaran ya, kayak Nabi Musa tongkatnya jadi ular, ya kemudian bisa membelah lautan, tangannya pasti masukin kantong keluar bercahaya. Nabi Isa bisa ngehidupin orang mati, nyembuhin orang yang punya penyakit bopak, buta dan seterusnya. Enggak, Nabi SAW dikasih yang lebih spesial lagi. Al-Qurannya sendiri jadi mukjizat buat beliau. Ditambah dengan mukjizat-mukjizat yang lain ya, seperti membelah bulan, keluarnya air dari jari jemari beliau, kemudian makanan jadi berkah gitu nggak habis-habis dan sebagainya. Tapi mukjizat terbesar beliau itu adalah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu sendiri. Nah teman-teman semua, kita tahu Al-Quran itu adalah pedoman hidup buat kita. Bahasanya kalau di perusahaan itu adanya SOP ya, yang antum harus jalanin bagaimanapun. Kalau SOP ini nggak dijalin berarti antum melanggar, ya kan? Kalau antum menjalankan SOP berarti antum udah sesuai dengan apa yang diminta sama bos antum. Demikian juga Al-Quran. Al-Quran yang kita jadikan pedoman hidup itu adalah SOP hidup. Kalau kita langgar SOP-nya, ya berarti kita nggak sesuai dengan keinginan bos kita. Dan bos kita kan Allah Azza wa Jalla gitu kan. Nah kalau kita sesuai, berarti bos kita senang sama kita. Ya dong. Kalau bos kita senang, ya nanti di akhir bulan dikasih gaji. Kalau lagi baik banget, kasih bonus gitu kan. Tapi Allah Azza wa Jalla lebih dari itu. Ini cuma gambaran biar mudah aja. Gambaran biar mudah. Nah Al-Quran, pengertiannya apa sih Al-Quran itu? Ini cukup penting untuk dipahami tentang pengertian Al-Quran. Karena banyak orang yang salah memahami makna Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah. Dia salah satu sifatnya Allah. Allah itu berbicara dengan suara dan huruf yang bisa didengar sama semuanya. Dan diturunkan kepada Nabi SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dan itu sebagai petunjuk buat manusia. Sebagai petunjuk buat manusia. Dan termasuk kelebihan tadi yang kita udah mention adalah bulan Ramadan Allah pilih nih jadi bulan diturunkan Al-Quran. Nah turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu udah bikin Ramadannya jadi spesial. Sebatas turunnya di bulan Ramadan itu bikin dia jadi spesial. Jadi suatu hal yang luar biasa. Nah yang lebih menakjubkan lagi, Al-Quran yang kita baca tiap hari, moga-moga aja tiap hari dibaca ya, moga-moga gitu ya, moga-moga. Kadang yang menyedihkan tuh kadang Al-Quran itu gak dibaca tiap hari gitu. Bahkan yang paling parah ya, ada orang yang baca Quran cuma setahun sekali itu, subhanallah, di bulan Ramadan doang. Nanti dia masuk bulan Ramadan dibuka Al-Qurannya, nanti Ramadannya selesai ditutup Al-Qurannya. Habis itu disimpan di lemari deh itu, subhanallah. Padahal itu kan pedoman hidup gitu loh. Tapi bacanya cuma setahun sekali, ya gimana dia mau dapat petunjuk coba kalau kayak begitu caranya. Nah makanya nanti insya Allah kita akan sebutkan beberapa poin yang berkaitan tentang bagaimana kita tahu kita udah dapat petunjuk dari Al-Quran atau belum. Tapi yang pertama kita harus tahu bahwasanya Al-Quran yang kita jadikan pedoman hidup itu memang petunjuk yang Allah sudah sediakan buat kita. Karena Allah langsung mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim itu adalah kitab yang enggak ada keraguan sama sekali. Jadi kita sebagai orang beriman enggak boleh ragu sama sekali dengan isi Al-Qur'an, enggak boleh. Haram. Bahkan yang mengerikan adalah keraguan tentang kandungan Al-Qur'an atau keraguan tentang kebenaran agama Islam itu bisa menyebabkan orang yang kafir keluar dari Islam. Karena itu disebut dengan syak, ragu. Jadi dia nggak mengimani. Sedangkan iman itu apa pengertiannya? Percaya kan? Ya namanya percaya pas setengah-setengah? Enggak dong, 100%. Nah, makanya kenapa orang kalau meninggal dunia terus masih ada keraguan terhadap agamanya, terutama agama Islam, bisa kafir dia, bisa keluar dari agama Islam. Apalagi keragu juga terhadap Al-Quran. Bagaimana sebagian orang, kadang ya kita nggak bilang langsung mereka kafir, cuma bodoh lah. Kadang sebagian orang bilang, padahal Allah sudah bilang ini petunjuk buat orang yang bertakwa. Tidak mengenal zaman, tidak mengenal etnis, tidak mengenal geografinya, nggak mengenal apa, pokoknya semua hudan lil muttaqin. Kemudian ada orang belakangan bilang Al-Quran itu ya relevannya cuma buat orang zaman dulu doang, atau kadang lebih ini cuma buat orang Arab katanya.
Orang Indonesia udah nggak butuh. Aduh, subhanallahiladzim. Ini banyak orang kayak begini, orang-orang sesat emang, orang-orang sesat. Sok tahu sama Al-Quran mereka, sok tahu sama Al-Quran. Padahal Allah udah jelas bilang hudan lil muttaqin, petunjuk pada orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan buat kita adalah apakah Al-Quran yang memang kita baca, kita jadikan pedoman hidup itu udah benar-benar jadi petunjuk buat kita loh? Udah belum? Kita udah dapat belum petunjuknya gitu? Kan Allah tadi bilang ini petunjuk nih buat orang-orang yang bertakwa. Yang pertanyaannya, apakah Al-Quran itu udah jadi petunjuk? Kan ini rata-rata umur kita udah di atas 20 semua lah ya. Ada yang mungkin 30 ke atas semua. Berarti kan udah kenal Al-Quran dalam, ya enggak? Dari lahir udah kenal tuh Al-Quran tuh kayaknya. Dari kecil udah belajar tajwid ya kan, dan sebagainya. Sampai gede sampai sekarang. Nah sekarang udah dapat belum hidayah dari Al-Quran itu, petunjuk dari Al-Quran. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, atau jangan-jangan Al-Quran yang selama ini kita baca cuman sebatas bacaan rutinan doang, tapi nggak taking effect. Ini menyedihkan nih, ini menyedihkan. Ternyata banyak di antara kita yang jatuh dalam poin kedua. Yang poin pertama kita meyakini Al-Quran bakal jadi petunjuk, tapi yang kedua ini, jangan-jangan Al-Quran kita baca nggak taking effect sama sekali, nggak ada efeknya, kosong, nggak ada efeknya. Tapi pertama-tama yang mau kita bahas adalah terkait masalah hidayah. Kan kita bertanya, sudahkah kita dapat hidayah dari Al-Quran? Nah hidayah itu apa? Hidayah itu apa? Hidayah itu adalah petunjuk dari Allah Azza wa Jalla yang mengantarkan kita kepada kebenaran dan kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Itu adalah pengertian hidayah. Jadi kita dikasih petunjuk nih sama Allah, dikasih kekuatan, dikasih bimbingan sama Allah untuk mengikuti kebenaran. Itu disebut dengan hidayah. Allah juga berfirman tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk juga di ayat yang lain di surat Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Jadi memang Al-Quran ini bakal ngebimbing kita ke jalan yang lurus. Asalkan niatnya benar. Asalkan niatnya benar. Kemudian hidayah itu terbagi menjadi dua. Sebenarnya terbagi menjadi 4. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membagi hidayah jadi 4. Yang pertama hidayatul amah. Ini petunjuk kepada jalan kebenaran yang sifatnya maslahat umum buat seluruh makhluk. Sifatnya maslahat umum buat makhluk. Seperti contoh, kita sebagai manusia biasa tahu yang namanya api berbahaya buat kita ya kan. Kita hewan tahu kalau di situ ada lubang bahaya buat dia menghindari. Ini hidayah yang Allah berikan buat seluruh makhluk. Hidayatul amah namanya, umum sifatnya maslahat buat mereka. Yang kedua, ada yang namanya hidayatul al-irsyad. Itu petunjuk kepada jalan kebenaran itu. Petunjuk kepada jalan kebenaran itu. Bukan untuk menerimanya, cuma ngasih tahu ini jalannya. Seperti arahan jalan. Antum dari sini Senopati, ini Senopati mau ke Sudirman belok mana? Bisa belok sana, bisa lurus ke sana dulu, boleh ngejauh sedikit ya kan? Macam-macam. Itu namanya hidayatul irsyad. Nah, hidayatul irsyad itu caranya Allah dengan cara mengutus para rasul, adanya kitab-kitab, adanya mukjizat, itu termasuk hidayatul irsyad namanya. Yang ketiga, dan ini yang gak Allah berikan ke semua orang. Kalau yang pertama sama yang kedua, ini dikasih ke semuanya. Yang pertama dikasih ke hewan juga, yang kedua orang non-muslim juga dapat. Orang non-muslim dapat hidayatul irsyad. Tapi yang ketiga ini namanya hidayatul taufik. Dan ini lagi kita cari, yang akan kita bahas poin ini. Hidayatul taufik. Itu kemampuan dan keinginan untuk mengikuti jalan kebenarannya Allah Azza wa Jalla. Ini yang lagi kita cari. Yang keempat adalah hidayah atau petunjuk penduduk surga buat masuk ke dalam surga. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-A'raf, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita petunjuk kepada jalan ini nih, kepada surga ini. Kalau bukan karena Allah ngasih kita hidayah, kita nggak akan dapat petunjuk ini. Itu kata para penduduk surga nanti. Ya moga-moga kita jadi penduduk surga ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Azza wa Jalla menceritakan bahwasanya hidayatul taufik ini itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Hidayatul taufik di tangan Allah. Ini hak prerogatifnya Allah Azza wa Jalla. Enggak ada yang punya ini, enggak ada. Bahkan sekelas malaikat Jibril enggak punya. Bahkan kelas para nabi dan rasul enggak ini, sama sekali enggak punya. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu Muhammad nggak akan bisa ngasih petunjuk buat siapa yang kamu cintain. Ini ayat ini turun ketika kejadian Abu Thalib meninggal. Abu Thalib loh ya. Nih, sorry itu saya aja. Abu Thalib nih ya. Kalau kita mau pretelin jasanya dia buat Islam, kalah kita. Kalah kita nggak ada apa-apanya sama jasanya Abu Thalib itu. Abu Thalib 10 tahun lamanya ngebela Islam mati-matian. Hartanya dia, tenaganya dia, waktunya dia, bahkan nyawanya dia jadi taruhan tuh untuk ngebela Islam. Tapi apalah daya, yang namanya hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla ya.
Ternyata ending kehidupannya Abu Thalib nggak beriman juga. Kafir dia, kafir. Kita harus yakini Abu Thalib itu kafir matinya. Padahal dia sudah mengakui kebenaran agamanya Nabi Muhammad. Dia udah ngakui. Dia itu sempat menyampaikan sebuah syair ya. Dia pernah mengatakan, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah. Laula makhafatal masabbati wal khadla'i lawajadtani bidzaka mubina. Aku nih udah sadar ya kalau agamanya Muhammad ini agama yang paling benar. Kalau andai kata bukan karena aku takut dicela, takut dihina sama orang-orang, kalian bakal dapetin aku udah beriman deh sama agama Muhammad. Tapi ternyata emang dia enggan. Makanya di ending kehidupan Abu Thalib tidak mengucapkan syahadat sama sekali. Padahal di sisinya udah ada Nabi Muhammad loh. Nemenin gitu, Nabi Muhammad tuh nemenin gitu loh. Subhanallah. Nah ini juga termasuk dalil bahayanya punya teman yang busuk ya, circle yang toksik gitu. Ini salah satu bahayanya. Abu Jahal waktu itu kan hadir ya. Abu Jahal ngebosin Abu Thalib. Masa iya sih ente ninggalin agama orang tua ente? Agamanya Abdul Muthalib mau ente tinggalin? Ragu dia, siapa yang harus diikutin? Akhirnya ternyata Abu Thalib lebih memilih agama teman-temannya ini. Akhirnya keadaan kafir. Nah ini dalil bahwasannya yang namanya hidayatut taufik itu adalah hak prerogatifnya Allah. Kalau hidayah itu di tangan para nabi dan rasul, Nabi Muhammad nggak usah capek-capek dakwah sampai 23 tahun. Kalau hidayah itu memang di tangan para nabi dan rasul, Nabi Nuh alaihissalam nggak usah capek-capek dakwah 950 tahun. Sampai anak sama istrinya aja kafir gitu kan. Buat apa capek-capek dakwah kalau hidayah itu di tangan dia? Tapi enggak, hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan tugas kita sebagai manusia, sebagai orang beriman adalah menyampaikan aja, menyampaikan. Dan kewajiban itu terus melekat sama kita selama hayat masih dikandung badan. Baik. Itu adalah pengertian hidayah. Sekarang kita ingin tahu nih ciri-ciri orang yang mendapati hidayah Al-Quran. Nah ini kita bisa cek nih, kita bisa jadi ngeliat kaca lah ini, ngeliat cermin lah. Ini udah ada belum sifat-sifat ini? Ini anak cuma nyebutin sebagian ya. Kalau mau disebutin semua nanti jadi daurah. Jadi panjang nanti gajiannya. Yang paling pertama adalah hatinya hidup ketika mendengarkan Al-Quran. Bukan merem, bukan merem. Canda ya, bukan merem. Itu mungkin karena khusyuk memang. Karena khusyuk. Karena memang majelis ilmu itu di antara kelebihannya ya, membuat kita ini jadi tenang. Makanya orang baru masuk majelis ilmu kayak begini udah bismillahirrahmanirrahim ya dia. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi emang tenang banget kita. Bayangin aja mungkin kita kalau stres di kantor, antum coba datang ke masjid, langsung ngantuk kan? Ngantuk, percaya mana? Apalagi ada kajian di situ. Niatnya dengerin. Cuman ternyata mata berkata lain gitu. Nyari tembok, niatnya biar pegel nih badan ya kan ya. Nggak apa-apa. Jadi ciri-ciri yang pertama adalah hati kita hidup ketika mendengarkan Al-Quran. Jadi ketika dengerin Al-Quran tuh kayak wah nge-fly gitu, hati tuh kayak wah nikmat banget ya. Apalagi kalau yang bacanya imam-imam di Masjidil Haram kan, aduh fly itu hati itu. Itu benar-benar tuh kayak nemuin tuh kayak asupan buat hati tuh kayak kita dapetin gitu. Ini kalau kita udah dapat hidayah dari Al-Quran. Hidup banget nih hati, hidup banget. Karena ini sifat orang beriman. Allah firmankan di surat Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang mukmin yang sejati itu adalah yang ketika nama Allah disebut di sisi dia bergetar hatinya. Takut dia. Para salaf kayak begini. Dulu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah dikasih simple nasihatnya. Jadi dia pernah ngelakuin sebuah kesalahan, berantem kayak mau marah sama orang, yang dimarahin sama dia ngomong gini, ittaqillah, bertakwa kamu sama Allah. Dengar kayak gitu langsung gemeteran dia. Gemeteran langsung nangis, jatuh dia tersungkur. Sesimpel itu loh. Karena dia maknanya gitu, deep banget maknanya. Cuman nggak tahu kenapa kalau kita nggak paham-paham ya, subhanallah. Mungkin kita kurang baca tafsirnya. Padahal khatib tiap pekan ngasih tahu sih ya. Khatib tiap pekan ngasih tahu takwa, tapi kita bismillahirrahmanirrahim tua jadi gimana? Jadi nggak paham-paham itu. Baik. Jadi itu ya, hati kita hidup karena itu sifat orang beriman. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini kalau dibacain ayat Al-Qur'an nambah imannya langsung. Lagi sekarang lagi salat tarawih mulu nih kita kan. Kalau imam bacanya nikmat ya. Kayak ayo deh gas sampai subuh gitu kan ya. Gas subuh gitu. Kalau imamnya bagus. Tapi kalau bacanya wassalamualaikum trikul mulu, udah cepetan lah, udah capek gitu ya. Capek gitu. Itu kalau saat di Masjidil Haram kita betah gitu kan, gas Pak Imam gitu kan, sampai subuh gas deh gitu.
Tapi kok di Indonesia, rokat pertamanya oke lah agak panjang itu asyams. Rokat duanya trikul lagi ya kan, ulang lagi trikul, bosen orang, bosen. Kemudian Allah juga berfirman di surat Az-Zumar ayat 23 ketika Allah menjelaskan tentang Al-Quran. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Allah lah yang menurunkan Al-Quran ini, yang dia adalah mutasyabihan. Ayatnya itu ada yang mirip-mirip. Antum kalau hafal Al-Quran atau hafal antum agak banyak, ada yang udah hafal Quran? Alhamdulillah udah hafal. Juz 30 ya? Atau juz enggak juga, juz 31 apa? Ini kalau orang yang hafal Quran, dia tahu ayat-ayat di dalam Al-Quran itu mirip-mirip, mutasyabih memang. Nanti di sini ada lagi. Kayak misalkan khalidina fiha. Kan banyak diulang-ulang sama Allah kan, atau sering dengar itu. Kemudian masaniya itu artinya terulang-ulang dibacanya. Jadi Al-Quran itu harus dibaca diulang-ulang. Nanti kita akan sebutin. Biar Al-Quran itu bisa memberikan efek ke kita, diantaranya adalah membaca dia secara sering. Jadi secara sering. Taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, merindinglah kulitnya orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla ketika dibacakan Al-Quran. Apalagi kalau imamnya itu sampai nangis juga baca. Kita padahal mah nggak paham maknanya ya, tapi nggak tahu ngapa ikut nangis aja gitu kan. Subhanallah, berapa kali dapetin imam nangis sholat, ini jamaah-jamaah pada nangis gitu. Pas selesai sholat tanda tanya, antum paham baca apa? Nggak paham Ustaz. Cuma nangis aja nggak paham Ustaz. Cuma iya nggak tahu, sedih kata-kata artinya. Tapi apa itu udah bagus, itu tanda orang beriman, itu tanda orang beriman. Jadi kalau walaupun kita nggak paham tapi kok mau nangis gitu ketika itu hatinya hidup berarti. Itu poin pertama. Yang kedua, Al-Quran mengubah akhlaknya dia. Antum ingat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah ditanya sama para sahabat, bagaimana akhlak Nabi SAW? Maka Ibunda mengatakan, kana khuluquhul Quran. Dulu akhlak Nabi itu Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran beliau jalanin, dan apa yang dilarang sama Al-Quran beliau tinggalin. Ini akhlak beliau, dan ini adalah akhlak sempurna. Kalau orang udah dapat hidayah Al-Quran, semua yang ada di dalam Al-Quran dijalanin ya, semuanya. Ingat loh, Al-Quran itu kan menjelaskan adab dan akhlak juga loh, banyak yang dibahas sama Al-Quran. Cuman emang kadang kitanya yang kurang belajar, jadi kurang paham. Ada hal-hal yang diperintahkan, ada hal-hal yang dilarang. Kalau kita benar-benar realisasiin mah insya Allah insya Allah kita dapat hidayah dari Al-Quran. Yang ketiga dan paling penting, mengamalkan kandungan Al-Quran. Kita walaupun baca Quran banyak-banyak, kagak diamali sama jemput. Ini kan hidayah itu harus dijemput. Dia itu harus sebenarnya hidayah itu ada dua caranya. Ima dijemput, Allah kasih secara cuma-cuma. Ya kan? Hidayah itu dapat dengan dua cara. Ima kita jemput, ima didapat secara cuma-cuma. Tapi kita nggak tahu nih bakal dapat hidayah atau enggak. Maka kita perlu berusaha. Kalau kita udah dapat hidayah, dia pertahankan. Ada juga orang-orang yang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Allah ngasih dia hidayah, dapat hidayah gitu. Banyak yang kayak begitu kan, tiba-tiba taubat, istighfar, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ciri-ciri orang dapat hidayah adalah dia mengamalkan, bukan sekedar membaca. Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik yang belajar Al-Quran, dia memahami maknanya, wa 'allamah, habis itu dia ngajarin kandungannya. Ini adalah bentuk amal terhadap Al-Quran. Jadi kalau kita dapat hidayah Al-Quran, kita ngamalin isi Al-Quran itu. Kita ngamalin. Kadang kita udah tahu tentang hukum sesuatu, ada di Al-Quran kita tahu. Enggak hafal ayat tetapi tahu ada. Tapi kita berat hati buat meninggalkan. Allah, ada yang kayak belum. Nah, itu jadi problem buat kita. Yang keempat, Al-Quran itu kalau Al-Quran itu udah jadi hidayah buat kita, dia bakal menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Seperti hasad, benci, iri, apalagi sombong, kemudian juga ria, betul, ria, sum'ah, ujub, kawannya semua itu yang buruk-buruk, itu harusnya ngobatin. Karena Al-Quran itu, kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Yunus 7, ya ayyuhalladzina amanu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai orang yang beriman, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian. Itu Al-Quran yang kita pegang, itu nasihat dari Allah. Makanya kalau antum ingat, di Al-Quran itu Allah sering panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Nih kalau Allah udah ngomong ya ayyuhalladzina amanu,
asghi sam'ah. Taruh pendengaran kamu, dengerin apa yang bakal Allah bilang. Karena pasti habis ini Allah akan menunjukkan kita satu dari tiga hal. Imma perintah, wa imma larangan, wa imma maslahat buat kita. Itu kata Ibnu Mas'ud. Kalau kita serius paham, nikmat Al-Quran itu. Nah, ini jadi dia obat buat penyembuh hati. Bahkan bukan cuma buat penyakit hati, bahkan penyakit yang fisik aja bisa disembuhin sama Al-Quran. Ada kisah seorang sahabat, beberapa sahabat itu melakukan safar sampai di sebuah desa di mana pemimpin desa itu disengat kalajengking atau ular. Terus mereka bingung nih, udah diobatin dengan berbagai cara, kagak sembuh-sembuh, kejang-kejang itu si pemimpin kabilahnya. Akhirnya datanglah ke para sahabat-sahabat itu. Waktu itu siapa di antara kalian yang tahu cara nyembuhin penyakit ini? Waktu itu ada satu sahabat bilang, lupa nama sahabatnya, qadarullah. Dia bilang, saya tahu. Akhirnya waktu itu dia kuruqiyah pakai apa tau enggak? Al-Fatihah. Dibaca 1 kali doang. Langsung sembuh dari sakit bisanya itu. Kalajengking dari apa? Sengatan kalajengking. Langsung sembuh sekali dibaca Al-Fatihah. Karena Nabi SAW mengatakan, dari mana kamu tahu? Kata dia, ya saya pernah tahu kau melakukan ya Rasulullah. Dari situ kata para ulama, Al-Quran itu bukan cuma penyembuh buat hati, penyakit dalam, bahkan dia penyakit luar aja itu jadi penyembuh. Bahkan para ulama menyebutkan di antara mukjizat terbesar Al-Quran itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang mungkin medis belum menemukan obatnya. Seperti misalkan kanker gitu ya. Kanker, sebagian ulama bercerita, ada seorang wanita yang kena penyakit kanker, udah stadium 4, udah mau ending lah hidupnya, kalau nggak salah udah divonis sama dokter tinggal sebulan atau berapa bulan lagi hidup. Tapi subhanallah dia ingat Allah bilang ini, wa syifaa'ul lima fis sudur. Al-Quran ini penyembuh, obat. Ingat itu obat. Akhirnya anak-anaknya dia itu ngebacain buat ibunya terus selama kurang lebih 1 bulan. Nah itu medical check up lagi ke dokter, sembuh, hilang kankernya. Itu mujizat aku, benar ini loh, ini benar. Cuman Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Al-Quran bisa memberikan efek yang besar kalau dosisnya tepat. Dosisnya tepat gimana? Keyakinan kita. Yakin gak kita ketika baca tuh Al-Quran bisa nyembuhin? Kadang mau maaf aja ya, kita baca Al-Quran mau ngeruqyah orang buat sembuh, tapi di hati kita ada keraguan, ya gitu, ya kan? Sembuh gak ya? Ini kagak bakal ngasih efek. Sebagaimana obat, obat itu kan baru bisa ngasih efek kalau dosisnya tepat dong, ya kan? Kalau enggak, udah nggak ada gunanya. Mau minum Panadol sampai 1 strip itu habis juga nggak ngefek. Kalau salah minum obatnya, sakitnya apa, minumnya apa, salah gitu kan? Itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Jadi kalau kita sudah dapat hidayah dari Al-Quran, hati ini bakal sembuh dari penyakitnya. Nah kemudian poin selanjutnya yang penting juga, apa sih hambatan kita nggak dapat hidayah dari Al-Quran? Yang paling pertama, hatinya keras. Hati keras itu kenapa? Banyaknya dosa. Banyaknya dosa. Gimana cara nyembuhinnya? Tobat. Tobat. Simple. Cuman kitanya kagak mau tobat gitu aja. Mau ntar dulu aja gitu kan. Ntar dulu, tentunya mati datang lebih dulu kan, repot ya. Iya, gimana cara tobatnya coba habis itu? Makanya itu jadi poin pertama. Kenapa hidayah Al-Quran gak ngasih efek sama sekali? Hati kita keras. Allah bahkan bilang, khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hatinya, Allah bikin keras hatinya itu. Subhanallah. Karena dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, sebab utama kita nggak dapat hidayah adalah tidak mentadaburi Al-Quran. Jadi Al-Quran nggak kita paham sampai detik ini maknanya. Al-Fatihah aja kita nggak tahu maknanya sampai sekarang terkadang. Artinya baca 17 kali tuh tiap hari, Alhamdulillahirabbil alamin tahu, Ar-Rahmanir-Rahim tahu, Maliki yaumiddin apa artinya? Habis itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa artinya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paham gak artinya? Jadi amin. Jadi itu masalahnya tuh. Kita ternyata tidak mentadaburi Al-Quran. Allah mengatakan afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ini kenapa ya kok mereka enggak mau mentadaburi Al-Quran kata Allah? Apa jangan-jangan di hati mereka ada gembok lagi? Ada yang gembok hati mereka. Sampai akhirnya mereka enggak mau tadaburin Al-Quran. Yang ketiga, dan ini yang paling parah adalah lalai dan menelantarkan Al-Quran. Lalai dan menelantarkan Al-Quran. Ini Allah katakan juga dalam Al-Quran. Di surat Al-Furqan ayat 30, wa qala ar-rasulu rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul itu mengatakan, ya Allah, ini kaum aku ngajadiin Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalin, ditelantarkan. Para ulama berselisih pendapat tentang makna ditelantarkan di sini. Pertama, mereka bilang tidak membacanya. Atau tidak membacanya. Yang kedua, tidak memahami maknanya. Yang ketiga, tidak mengamalkannya.
Yang keempat, tidak berhukum dengan hukumnya. Ini adalah 4 makna meninggalkan Al-Quran. Satu saja dijalanin, itu jadi sebab besar kenapa Al-Quran gak ngasih efek apa-apa ke kita. Hidayah Al-Quran kayak gak kita gapai-gapai sampai detik ini. Padahal Al-Quran di depan mata, tapi kok gak dapet ya. Ternyata salahnya dari kita sendiri. Bahkan sebagian ulama juga mengatakan mempelajari Al-Quran itu kan bukan cuma makna. Seperti belajar tajwid. Kita udah hidup 40 tahun, 30 tahun. Tajwidnya kita, hello apa kabar gitu kan. Apa kabar? Belajar tajwid kita masih udah bagus belum gitu. Idghamnya gimana, ikhfanya gimana. Kita nggak ngomongin antum harus jadi kayak Imam Sudes gitu, Abdul Rahman Sudes, enggak ya. Ya harus kayak Imam Masjidil Haram, enggak. At least standar lah biar minumnya bagus gitu ya. Bagus. Masa kalah nanti ya sama anak-anak kita? Mau? Ya kan? At least. Masa kita kalah sama anak-anak kita? Ada berapa teman-teman anak bilang gini, Ustadz anak malu Ustadz. Kenapa? Anak-anak hafalnya lebih banyak daripada anak. Bagaimana coba? Terus anak bilang, bacaan Al-Quran antum masih bagusan dia atau antum? Masih bagusan anak-anak. La ilaha illallah. Yang jadi imam siapa? Kadang anak suruh dia. Gimana coba? Kan orang suami pemimpin rumah tangga ya. Tapi masa anaknya? Nah ini juga jadi PR besar buat kita. Cari nafkah mafadol kerja. Tapi jangan lupa kita juga butuh sesuatu dong buat bekal akhirat gitu loh. Masa Al-Quran gak mau dipelajari terus gitu. Apalagi di bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Ayo dipelajarin Al-Quran terus, tadaburin, juga sedikit demi sedikit. Itu insya Allah bakal memberikan efek. Kemudian yang terakhir adalah cara mendapatkannya. Tadi kan ciri-cirinya, kemudian hambatannya, sekarang caranya. Yang pertama, taubat. Yang pertama, taubat, bersihin hati. Ini kunci utamanya. Karena kalau dia bersih, insya Allah hidayah itu cepat kita gapai. Sebenarnya ya, gambarannya itu Al-Quran itu sebenarnya air yang deras ngalirnya. Cuman antum paham ya, kalau gelas isinya ampas kopi kan. Buat ngilang itu ampas kopi dengan dituang air kan butuh waktu yang lama kan ya. Antum pernah lihat gak? Nih isinya ampas kopi. Kita tuang air terus. Tuangan air ini itu adalah bacaan Al-Quran kita. Dia memberikan efek. Bahkan semua amalan soleh itu kayak begitu. Cuman kalau wadahnya memang udah kotor ya gimana gitu kan. Lama buat nyembuhinnya. Maka butuh waktu. Terus jalan. Mungkin sekarang hati kita udah keras. Baca Quran kok hampa ya Ustaz rasanya. Kadang kita ngerasa kayak baru baca bentar udah udah ngantuk. Karena hatinya udah kekerasan. Sabar aja terus dilawan, nanti bakal berubah, dia bakal jadi lembut. Kita mungkin bakal nyampe pada titik langsung kayak Abu Bakar gitu kan. Yang kedua, baca dengan mentadaburi. Tadi dia hambatan, sekarang ini juga termasuk solusi untuk mendapatkan hidayah. Banyak baca dan banyak tadabbur. Baik, sekarang di bulan Ramadan, mana yang lebih baik memperbanyak khatam atau sambil tadabbur aja? Gak usah khatam tapi tadabbur. Tadabbur. Udah khilaf Masya Allah. Ternyata di sini ada ulama juga di sini ya Masya Allah. Yang paling afdal itu banyak khatam dan tadabbur. Paling afdal. Tapi kalau di bulan Ramadan kata para ulama, yang paling afdal banyak khatam. Ya. Nah, kan tadi kita udah bilang, dia bakal ngebersihin hati. Nah, makanya diperbanyak bacanya supaya hati ini bersih. Kayak gitu. Tadabburi kapan Ustaz? Ya bisa Ramadan tadabburin. Kenapa baru nanya sekarang juga dia kan ya? Gimana coba? Jadi memperbanyak baca dan tadabbur. Kemudian yang ketiga, mengamalkan walau sedikit. Yang memang kita tahu kita nggak bisa ngamalin semuanya karena kekurangan ilmu, kemampuan dan sebagainya. Tapi kan Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak bebanin suatu jiwa kecuali sesuai kemampuan dia gitu. Nah, Nabi SAW juga pernah mengatakan ahabbul a'mal ilallah adwamuhu wa in qalla. Amalin yang paling dicintai Allah yang sedikit tapi rutin, continue. Kuncinya. Jadi di Al-Quran ini banyak perintah, banyak larangan, jalanin sedikit demi sedikit, terus tambah. Kemudian yang keempat, dan ini penting, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta hidayah. Dan alhamdulillah tiap hari kita minta hidayah sama Allah kan? 11 kali lagi itu tiap hari. Kan ihdinas siratal mustaqim. Cuman sayangnya kita enggak paham maknanya. Jadi doanya enggak ngefek. Di antara sebab doa itu enggak dikabulin karena kita enggak tahu apa yang kita baca sendiri. Kalau kita enggak paham enggak akan ngefek itu doa. Jadi buat dapetin doa itu supaya ngefek, kita harus paham maknanya. Maknanya enggak harus artinya, maknanya. Jadi kita ketika baca ini apa sih yang kita minta gitu. Nah, itu baru bisa memberikan efek kepada hati kita. Jadi kita bisa mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, akhirnya yang terakhir adalah Al-Quran ini cahaya buat kita semua. Kan Allah menyatakan di belum akhir dari surat Toha, Allah mengatakan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjuk aku,
Di antara petunjuk Allah kan Al-Quran, tadi kita udah bilang. Maka dia nggak akan tersesat. Tapi sebaliknya, setelah itu Allah mengatakan, "Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Ini ancaman dari Allah. Siapa yang berpaling dari mengingat aku, berpaling dari Al-Quran, dia nggak mau serius sama Al-Quran, aku bakal kasih dia kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kita bakal bangkitin dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Buta. Bayangin. Sampai orang ini bilang, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma." Ya Allah, kenapa engkau bangkitin aku dalam keadaan buta? Bayangin ya, itu kan case-nya kita lagi perih banget tuh kondisinya tuh. Perih banget kondisi hari kiamat. Pas dibangkitin gak bisa ngelihat, repot urusannya kan. Dia bilang, "Allah, kenapa kau bangkitin aku? Kagak bisa ngelihat." Kata Allah, "Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma." Iya, ingat gak dulu udah datang tanda-tanda kebesaran kita kepada kamu, tapi kamu lupain, kamu gak peduliin. Al-Quran udah sering dibacain ke kamu, kamu sering baca Al-Quran, tapi kamu gak serius juga untuk memahami Al-Quran itu. Maka hari ini kamu dilupain. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Sallallahu salamah wal afiyah. Jadi moga-moga Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah melalui Al-Quran ini, dan moga-moga Allah menjadikan kita sahibul Quran, karena nanti hari Quran pada hari kiamat bakal menjadi pemberi syafaat. Di dalam sebuah hadis, Al-Quran itu syafi'un li ashabihi, dia bakal beri syafaat buat para ahlinya yang sering ngebaca. Tiap hari dibaca, walaupun satu ayat dua ayat, tapi rutin terus. Kemudian dipakai buat baca, buat sholat malam, begadang malam, dan seterusnya. Kayak gitu. Allah alam bisawab, itu yang bisa Anda sampaikan. Baik, Pak Ustadz, alhamdulillah. Jeda dulu ya, sebelum ini kita masuk ke sesi pertanyaan. Mungkin karena keterbatasan waktu kita hanya 3 penanya, Pak Ustadz. Tapi yang pertama ini ada pertanyaan dari daring gitu ya. Pak Ustadz, bagaimana maksudnya Al-Quran jadi teman di alam kubur? Bagaimana penjelasan? Oh iya, barakallahu fiik. Betul, ada 2 hadis. Jadi Al-Quran itu kata Nabi SAW bakal memberikan syafaat. Tapi ada 2 hadis yang maknanya ini kayak beda. Yang pertama bilang dia bakal jadi syafaat, dia bakal datang pada hari kiamat dengan bentuk sesuatu lah, intinya dia datang memberikan syafaat pada hari kiamat. Itu ketika kita udah dibangkitin, bukan di alam kubur. Tapi ada hadis lain yang menjelaskan Al-Quran itu bakal datang ketika kita dikubur. Nah, ketika Al-Quran datang di kubur itu dijelaskan di hadis yang lain. Maksudnya adalah semua amal soleh kita. Ini cuma antar penyebutan aja sebagian amal soleh itu Al-Quran. Jadi Nabi SAW bercerita kalau kita nanti mati, kita semua bakal mati. Dan orang mukmin ketika udah selesai ditanya malaikat Munkar Nakir bisa jawab, bakal datang sesosok makhluk yang indah wajahnya, wangi baunya, indah bajunya. Kemudian dia ngasih kabar gembira kepada kita. Karena nanti kita nanya sama dia, siapa kamu? Kata dia, saya adalah amalan soleh kamu. Dia adalah amalan soleh kamu. Dan dia yang bakal nemenin kita di kuburan. Makanya Nabi SAW bilang, kalau manusia mati terputus semua amalan kecuali 3 kan. Pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh. Nah, 3 ini bakal lanjut terus. 3 ini bakal lanjut terus. Dan dia akan menjadi sosok makhluk di alam kubur nanti itu. Jadi kayak gitu. Oke, wah, penjelasannya yang sungguh banyak manfaat buat kita semua. Ada yang di sini mau bertanya dulu? Oh, Pak Haidir, mau pakai mikrofon? Maaf, tan kiri. Ya, biar jemaah akhwat yang terdengar. Silakan Pak Haidir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian surat-surat Al-Quran sebagian surat-surat Al-Quran itu punya fadilah tersendiri. Sebagian, gak semua. Yasin, tidak ada satupun hadis sahih tentang itu. Adapun surat Yasin gak ada satupun hadis sahih tentang fadilah membaca surat Yasin atau fadilah keutamaan surat Yasin tersendiri. Gak ada. Satupun hadis sahihnya gak ada. Adapun surat kayak misalnya Al-Waqiah, Al-Waqiah ada hadisnya yang kita dibaca tiap malam itu ya. Kemudian Al-Mulk juga yang dibaca tiap malam itu ada hadis-hadisnya. Itu hadisnya sahih semua. Seperti ayat kursi misalkan, ya sebagian ayat, sebagian suatu ada kemuliaan. Tapi kalau setiapnya ada enggak? Enggak semuanya ada. Misalkan ya, teman ditanya, apa kemuliaan atau keutamaan surat Saba? Surat Saba itu kan ada surat Saba.
Tahu kan ada surat Saba? Bingung, ada itu satu. Ada itu satu. Ada nama surat itu. Al-Baqarah doang. Taunya Al-Baqarah doang ya. Sapi Ada betina. Surat Saba, surat Asy-Syu'ara, surat Asy-Syura gitu kan. Apa kemuliaannya? Gak ada dalilnya. Jadi gak semuanya ada. Dulu di zamannya Sarah tabi'in ada sebuah riwayat hadis yang menyebutkan keutamaan setiap masing-masing surat. 114 surat. Ditelusuri sama dia, ternyata ini dibikin-bikin sama seorang tokoh sufi pada zaman itu. Kenapa dia bikin hadis palsu ini? Kata dia, gampang, niatnya baik banget, Masya Allah. Saya pingin orang itu kembali kepada Al-Quran. Ya Allah, niatnya baik banget ya. Caranya salah. Bikin hadis palsu, dosa besar itu. Dia bakal nanggung dosanya sampai hari kiamat. Nah kayak gitu ya. Sebagiannya ada. Cuman anak lagi gak inget nih, apa aja yang ada. Al-Fatihah ada. Al-Baqarah ada. Ya kan Nabi SAW mengatakan asyaitonu yafiru minal baiti tuqra'u fi suratul Baqarah. Setan kabur dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Apa? Enggak. Itu enggak sahih. Lunas hutang ya. Lunas hutang. Ya. Enggak. Enggak nyambung juga sama surat Al-Waqiah tentang utang juga, sama pelancar rezeki. Al-Waqiah tentang apa? Ya iya kagak nyambung kan? Kalau mau tentang ditagih di hari kiamat. waduh. Kalau mau nyambung mungkin misalkan Ar-Rahman ya kan? Allah Maha Rahmat. Nyambung begitu kan? Pengasih ya. Iya. Masa tentang hari kiamat utang. Yo. Ini dilunasin pas hari kiamat. Aduh. Kayak Oke. gitu. Allah alam. Mungkin yang akhwat ada yang ingin bertanya? Boleh dibantu Mas Sayud menanyakan. Buka Silakan. sedikit. Oh dari WA. Oh, dari WA. WA ke siapa? Ke admin atau ke saya? Kalau admin nanti ke CS dulu nanti. Aduh. Oke, mungkin sambil menunggu Mbak Gita mengetik gitu ya. Ini ada satu pertanyaan juga ini. Caranya mengenalkan, ya ini tadi tantangan juga mungkin ke anak-anak ya. Tadi anak-anak lebih apa lagu statue tabola bale gitu ya. Statue lagi. Tapi yang murojaah gitu ya di rumah nih bagaimana secara Islamnya gitu ya. Bagaimana sih nyetel murojaah itu gimana dan segala macamnya. Oke. Mengenalin Jadi, aja lah iya, gitu. Cara mendidik anak dengan Al-Quran gitu Iya. ya. Betul. Yang pertama, kitanya duluan yang mulai, orang tuanya. Lah kalau orang tuanya tiap hari cuma main HP, lah gimana anaknya dapat hidayah Al-Quran? Kalau orang tuanya tiap hari bukannya Quran, minimal dia punya rutinitas supaya anak tuh tahu kalau waktu itu ayah ibu baca Quran. Di subuh misalkan, dilihat kalau habis subuh ayah ibu baca Quran. Terus nanti kalau sore baca lagi. Dia mulai paham, oh Al-Quran itu berarti rutinitas yang harus dibaca. Tapi kalau tiap hari HP doang, akhirnya dia tahu, oh HP yang harus saya baca tiap hari begitu. Oh, ya. Dia jadi contoh. Jadi kunci utamanya kalau anak-anak kita mau memang hafal Quran dan sebagainya, kita dulu nyontohin. Kita ajak kita perdengarkan mereka ayat-ayat Quran, kita ajarin. Kadang kan kita sebagai orang tua rahin ke guru ngaji ya kan? Salah. Yang ngajarin Al-Quran itu harusnya kita. Terima beres ya di guru ngaji. Iya. Ya. Hah? Terima beres di guru Terima ngaji. beres, iya jadi kayak bengkel kan guru ngaji kesian sekolah itu. Salah. Ini salah ya perspektif sekolah, TPA itu adalah tempat bengkel gitu, perbaikin anak biar anak dimodif jadi bagus langsung gak bisa kayak begitu. Harus ada andil dari kita sebagai orang tua. Kalau kita mau serius, mau ngedidik dia insya Allah jadi para penghafal. Tapi kalau kita mut-mutan, anaknya mau murojaah, taruhlah bapak capek. Ibunya mau ini, taruh lagi sibuk, murojaah sama siapa? Iya. Sama tembok, kan enggak. Gitu. Jadi kalau kita mengenal Al-Quran, kita tunjukin ke mereka nih. Gak usah ngomong, kita nyontoin aja. Ingat anak itu lebih banyak lihat daripada mendengar. Itu ada pembagian sama para ulama. Kalau nggak salah juga di parenting barat juga kayak gitu dibagi sama mereka. Islam juga sama. Ya, Masya Allah. Kita udah diketik? Salah ngirim kayaknya Oh, beliau. ya. Belum nyampe soalnya. Oh, pulsa habis. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan juga Pak Ustadz. Kalau ya kadang mungkin sekarang udah canggih ya, ada Quran yang sekarang di handphone, terus juga mungkin dengan semakin mudah nih hukumnya gimana Pak Ustadz? Karena kan kadang Quran juga di handphone dibawa ke toilet segala macam kayak gitu. Kalau untuk Al-Quran HP menurut para ulama kontemporer dari hukum mushaf yang dilarang. Jadi kita boleh aja bawa HP ke kamar mandi selama nggak buka Rahman aja di situ. Nah sama nggak buka aplikasinya, itu nggak masalah. Jadi bawa HP ke toilet. Mereka para ulama bilang
Al-Quran aplikasi itu bukan seperti mushaf, dia lebih mirip seperti hafalan. Apakah kita yang punya hafal Quran gak boleh bawa hafalan ke kamar mandi? Kan gak mungkin ya, ini bawa-bawa aja. Ya, gak mungkin otaknya dicopot gitu. Sama HP, kalau HP kan bisa ditaruh ya, tapi mereka bilang kayak begitu. Sama aja kayak begitu, gak masalah. Jadi tidak masalah. Ya, Ya, terakhir Mas. Ya. Ya. Boleh apa enggak gitu ya. Menurut pendapat yang kita kuatin ya, pendapat paling kuat lah menurut Ana ya. Perempuan itu boleh baca Quran selama bukan melalui mushaf. Atau mushaf yang full bahasa Arab. Full bahasa Arab. Tidak ada terjemahnya sama sekali. Itu disebut mushaf dan ini yang dilarang perempuan menyentuhnya. Ingat, menyentuhnya. Adapun membaca melalui hafalan atau melalui aplikasi HP atau melalui mushaf terjemah itu diperbolehkan. Maka menurut pendapat yang kita kuatin perempuan boleh memegang mushaf terjemah. Kenapa kok boleh Ustaz? Mushaf terjemah tidak sama dengan mushaf yang biasa, yang full bahasa Arab. Dia dihukumi sebagai buku tafsir. Tafsir. Kalau buku tafsir nggak disyaratin wudu. Nah ini pertanyaan juga menyambung juga nih Mas Mbak kita mengerti juga ya. Apakah membaca Al-Quran lewat HP sama pahalanya dengan lewat mushaf langsung? Nah, ini sebagai pertanyaan penutup. Kalau pahala insya Allah sama. Kalau pahala sama. Tapi kalau misalnya kita bilang yang afdolnya banget ya, mushaf lebih afdol. Mungkin pahala lebih banyak lagi kalau misalkan. Tapi lewat HP sama, dia dapat yang 1 urus 10 kebaikan, dapat. Masih dapat tuh ya Ustaz. Dapat. Kadang jadi nggak ada alasan untuk kita tidak membaca Al-Quran ya. Alhamdulillah. Pak Ustadz, sebelum kita akhiri gitu ya, mungkin ada penutup juga dari Pak Ustadz gitu ya kepada pada seluruh jemaah Majelis Talim Residensi Syariah. Fadhol Mas Kores. Sebagai closing statement ya, mungkin nasihat buat anak pribadi antum juga. Mungkin kita lagi di bulannya Al-Quran, maka perbanyaklah Al-Quran. Ini jadi momen paling pas dan paling tepat untuk bisa menggapai hidayah Al-Quran secara cepat, secara instan. Juga sebagai momen untuk memperbaiki diri dan sekarang saat. Kalau bukan sekarang mau kapan lagi? Bukan sekarang. Kita menerima amal ibadah kita semua. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Fatilah Ali, sarjana agama atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga ini dapat menambah rasa cinta kita dan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri, saya ada pesan dari panitia. Minggu depan masih ada lagi kajian, ya. Satu kali lagi sebelum kita libur Nyepi dan Lebaran, ya. Nah, jadi itu pertama pesannya. Yang kedua, sebelum kita akhiri juga kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.